Buah jeruk, buah delima, video buruk jangan dihina. Halo para pengangguran semuanya, bagaimanakah kabarnya? Gimana dompet kalian masih pada aman? Bertemu lagi dengan channel ini yang belum terkenal, namun akan terus memberikan sesuatu tontonan yang mungkin bisa membantu kalian di saat kalian lagi pada menginginkan sedikit relaksasi. Dikarenakan saya tidak terlalu ingin banyak ngabangus, langsung saja menuju alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada sosok seorang yang bernama John Rambo, di mana John Rambo ini adalah salah satu tentara Amerika yang dulu pernah berperang di Vietnam, di mana sekarang ini John Rambo sedang mencari salah satu temannya, dikarenakan John sudah lama tidak silaturahmi ke rumahnya. My name is John Rambo. We served on the same team. Delmar's gone. Died last summer. Dan ya, betapa terkejutnya Rambo ketika mendengar bahwa temannya itu telah meninggal dunia. Belakangan diketahui bahwa teman Rambo ini meninggal dikarenakan penyakit kanker, di mana penyakit itu dia bawa ketika dia sudah pulang dari Vietnam. Alhasil dengan berat hati Rambo pun pergi berjalan dari tempat tersebut untuk mencari makanan. Singkat cerita, akhirnya Rambo pun pergi terus berjalan, namun dia tiba-tiba bertemu dengan seorang yang bernama Will, di mana Will ini adalah seorang polisi atau bisa dikatakan sheriff di kota tersebut. Diketahui bahwa alasan dari Will menghentikan langkah Rambo adalah karena Will mengira bahwa Rambo itu adalah seorang kriminal, dikarenakan dia terlihat sangat urak-urakan, sehingga Will pun bermaksud untuk mengembalikan Rambo ke perbatasan. It's a quiet little town. Sesampainya Will dan Rambo di perbatasan, Will pun mengingatkan kepada Rambo agar tidak kembali ke kotanya dikarenakan Rambo terlihat seperti preman dan sangat urak-urakan. Ditakutkan si Rambo ini nantinya akan mengganggu ketentraman kota. Maka dari itu, Will sedikit mengintimidasi Rambo agar tidak kembali. Dikarenakan Rambo merasa dia tidak memberikan ancaman kepada kota tersebut dan dia pun sangat lapar sehingga dia pun kembali ke kota tersebut. Dan hal tersebut pun dilihat oleh Will sehingga pada akhirnya Will menangkap Rambo dengan atau tanpa alasan yang jelas. Rambo pun digeledah dan kemudian ditemukan satu buah pisau sangkur, di mana hal tersebut menjadi alasan bagi Will untuk bisa menangkap Rambo. Sesampainya di kantor, Rambo pun terus diintimidasi dan dipaksa mengaku tentang apa tujuan sebenarnya Rambo datang ke kota tersebut. Dikarenakan Rambo tidak kooperatif menurut si Will ini dan kawan-kawannya, pada akhirnya Rambo pun diperlakukan layaknya seorang tahanan sehingga ingatan-ingatan masa lalu Rambo tentang peperangan di Vietnam teringat kembali, dan hal tersebut pun disebut PTSD. PTSD sendiri adalah singkatan yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau yang biasa dikenal dengan sebutan PTSD, adalah kondisi masalah mental yang terjadi karena seseorang mengalami kejadian traumatis. Kejadian traumatis yang umumnya menyebabkan PTSD adalah kecelakaan, pelecehan seksual, mengalami kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Gangguan PTSD adalah kondisi yang cenderung membuat penderitanya merasa cemas dan takut saat teringat peristiwa traumatis tersebut. LANJUT, kanyut. Dan ya, seperti yang kita sudah duga sebelumnya bahwa Rambo akan berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dikarenakan insting seorang petarung dan juga pengalamannya di medan perang. Pada akhirnya Rambo pun berhasil melarikan diri, namun ternyata si Will yang tidak tinggal diam berusaha mengejar Rambo hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah aksi kejar-kejaran pun, Rambo dengan songongnya melakukan adegan yang tidak terduga. Dan ya, sempat-sempatnya si Rambo ini melakukan adegan standing di hadapan polisi yang tengah mengejarnya, dan itu cukup membuat Will menjadi jengkel dan mengejar Rambo terus-menerus sampai masuk ke dalam sebuah hutan, sampai pada akhirnya Will pun terjatuh dan terperosok ke dalam sebuah jurang.
Rambo yang menyadari Will terjatuh ke dalam jurang, pada akhirnya Rambo pun segera pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke dalam hutan. Tak berapa lama rekan-rekan Will pun datang ke sana dan berhenti dan berusaha menolong Will, tapi hebatnya si Will ini tidak mengalami luka yang serius, dan akibat kejadian tersebut pun Will memerintahkan semuanya untuk mencari si Rambo ini. Beralih kepada Rambo yang kini sudah sampai di tempat penambangan, dia pun beristirahat sejenak. Tak susah bagi seorang Rambo untuk bertahan di dalam hutan sendirian, dia pun segera mencari pakaian untuk menghangatkan dirinya. Tentunya hal semacam ini bukanlah sesuatu yang asing bagi seorang John Rambo, dikarenakan dia adalah seorang mantan tentara khusus yang pernah bertugas di Vietnam untuk menghadapi tentara Vietnam dalam perang gerilya. Hal semacam ini menjadi makanan sehari-harinya setempo dulu. Namun ketika Rambo berhasil sampai ke puncak, dia pun sedikit frustasi karena menemukan di mana jalannya sudah buntu dan dia hanya bisa melihat tebing yang sangat curam. Rambo pun dengan terpaksa harus berusaha melewati dan mendaki tebing curang tersebut. Sementara di sisi hutan yang lain, anak buah Will pun terus merangsak untuk mencari Rambo dengan anjing pelacak dan satu helikopter. Sampai pada akhirnya Rambo pun tiba di satu tebing yang memang itu sangat tinggi dan curam. Bahkan jika saya harus melewatinya, saya akan berpikir ribuan kali. Namun tidak bagi seorang Rambo, dia mencoba untuk melewatinya dikarenakan sudah terdesak oleh anak buah Will. Sampai pada akhirnya dan ya, Rambo pun langsung seketika meloncat dikarenakan ditembaki terus-menerus, terjatuh ke ranting pohon sampai akhirnya Rambo jatuh ke bawah. Tak ingin kehilangan Rambo, si polisi itu pun terus mencari Rambo ke bawah sana, lalu dia mulai menembakinya kembali. Tapi Rambo tidak diam saja, dia pun segera mengambil satu buah batu untuk melempar si polisi tersebut. Dan benar saja lemparan Rambo tersebut pun mengenai helikopter tersebut sehingga menimbulkan helikopter kehilangan keseimbangan dan pada akhirnya polisi itu pun jatuh mati di tempat tersebut. Setelah berhasil menjatuhkan polisi itu, Rambo pun mengambil senjata dan juga perlengkapan yang dimiliki polisi itu dan dia pun segera membawanya. Bersamaan dengan hal tersebut, Will yang dari tadi sedang melihat dan memandangi atau mengintai dari kejauhan menggunakan teropong, dia pun segera melaporkan dan menyuruh semuanya untuk bersiap-siap untuk menggempur dan mencari Rambo. Dan alangkah terkejutnya Will ketika mendengar informasi yang disampaikan oleh temannya, karena mereka mendapatkan informasi dari telegram bahwa sebenarnya Rambo itu adalah seorang mantan tentara yang pernah berperang di Vietnam dan dia pun sangat ahli dalam perang gerilya, sehingga hal tersebut pun cukup mengejutkan Will dan sempat disarankan oleh rekan-rekan Will agar berhenti saja mengikuti si Rambo ini, dikarenakan si Rambo bukanlah tentara biasa. Namun karena si Will ini heras hulu, dia pun tetap kukuh dan ingin mengejar Rambo dan mendapatkan Rambo secara hidup-hidup untuk dia dapat bisa menangkapnya. Rambo yang kini telah berhasil masuk ke dalam hutan terus dikejar dan diburu oleh anak buah Will. Rambo pun tidak tinggal diam saja, dia pun mempersiapkan berbagai jebakan yang dia buat sendiri, tentunya dengan keahlian dia berperang gerilya, dan inilah yang akan terjadi. Dan ya, benar saja Rambo dengan senyap bisa menghabisi mereka dengan cara satu persatu, namun Rambo tidak tega untuk membunuh mereka. Dengan semua kejadian itu, mereka ternyata bukanlah sedang memburu Rambo, melainkan Rambo lah yang sedang memburu mereka.
Dan ya, pada akhirnya Will pun berhasil ditangkap dan dilumpuhkan oleh Rambo, sehingga Rambo memberikan peringatan, berhenti mengejarku atau aku akan menghabisimu. Jika di kota kau adalah hukumnya, tapi di hutan ini akulah hukumnya. Namun hal tersebut pun tidak membuat Rambo ingin membunuh Will, melainkan hanya mengingatkannya, sehingga pada akhirnya Rambo pun melepaskannya, dan akhirnya si Will pun leweh. Mamam Takushia. Kemudian para medis pun datang ke sana untuk membantu para polisi yang terluka yang diserang oleh Rambo, dan pada akhirnya kejadian itu pun menjadi bahan pembicaraan dan juga berita hangat diberitakan di seluruh televisi, sehingga menjadi pemberitaan yang menggemparkan seluruh kota. Lagi-lagi Will diperingatkan oleh seorang polisi yang bernama Deb, biarkan saja agar polisi Garda Nasional yang menanganinya. Namun kembali si Will dengan heras hulunya ingin menangkap Rambo sambil berkata siapa yang menciptakan mesin pembunuh tersebut. Tak berapa lama kemudian Kolonel Trutman pun datang ke sana dan berkata bahwa akulah yang telah melatih Rambo dan menyiapkan Rambo untuk perang di Vietnam, menjadi seorang tentara gerilya yang sangat ahli dan berbahaya. Tidak lain tidak bukan, Kolonel Trutman datang ke sana untuk mengingatkan kepada Will dan juga kepada rekan-rekannya bahwa kedatangan Kolonel Trutman ke sini bukan untuk menyelamatkan Rambo, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari keganasan Rambo. Bertepatan dengan kedatangan Kolonel Trutman itu, kita akan beralih kepada Rambo yang kini sedang mencari makanan dengan keahliannya dalam bertahan hidup di hutan belantara. Dia pun berburu babi dengan menggunakan tombak yang dia buat dari kayu, dan itu menunjukkan bahwa sosok seorang Rambo bukan hanya bisa menahan rasa sakit, namun juga mampu bertahan di hutan belantara. Kembali lagi kepada Kolonel Sam yang kembali mengingatkan kepada Will agar supaya Rambo dilepaskan saja dan biarkan dia berpindah ke kota berikutnya agar supaya bisa meredakan situasi saat ini. Namun Will dengan sombong dan balaganya, dia akan tetap menangkap Rambo hidup-hidup. Alih-alih mendengarkan nasihat dan juga pendapat dari Kolonel Sam Trutman, justru Will meminta kepada Kolonel Trutman agar bisa menghubungi Rambo melalui walkie-talkie yang telah diambil oleh Rambo, dan hal tersebut pun membuat Will menemukan koordinasi di mana tempat Rambo berada saat ini. Kemudian di tengah percakapan itu pun Rambo mengungkapkan dia tidak memulai peperangan tersebut, namun justru polisi kotor itulah yang telah menuduhnya sebagai penjahat, sehingga inilah yang akan mereka terima. Kemudian Rambo pun mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kota tersebut hanya untuk mencari salah satu rekannya yang bernama Delmar dan juga mencari makan di tempat tersebut. Berkali-kali Rambo mengungkapkan dia tidak memulainya, namun si polisi itulah yang telah memulainya, dan pada akhirnya Rambo pun tidak akan pergi dan menyerahkan diri. Justru sebaliknya, Rambo akan melawan dan menghancurkan mereka semua. Berbekal koordinat hasil dari percakapan Kolonel Trutman dan juga Rambo, pada akhirnya tentara Garda Nasional pun masuk ke dalam hutan untuk memburu Rambo, sehingga adrenalin pun akan kembali terjadi. Bukan Rambo namanya jika Rambo tidak mengetahui kedatangan pasukan Garda Nasional, sehingga Rambo pun segera masuk ke dalam hutan, dan tepat pada saat itu Rambo pun bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang berburu. Tidak tahu terima kasih itulah kata yang tepat untuk anak ingusan itu. Dia justru malah berteriak-teriak dan mengatakan bahwa ada sosok seorang yang hendak mencelakainya, dan hal tersebut pun mengundang pasukan Garda Nasional untuk memburu Rambo. Sementara dari tempat lain, Will pun mengingatkan kepada pasukan Garda Nasional agar tidak membunuh Rambo karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup dan ingin membawanya ke kota untuk dipertontonkan kepada masyarakat bahwa Will telah berhasil menangkap si pengacau itu. Bertepatan dengan hal tersebut, Rambo pun segera masuk ke dalam tempat persembunyiannya, di mana hal tersebut pun diketahui oleh pasukan Garda Nasional. Terus-menerus mereka menembaki Rambo. Rambo pun melakukan perlawanan. Dikarenakan pertempuran ini cukup alot dan lama, sehingga pada akhirnya pasukan Garda Nasional mengingatkan kepada Rambo untuk menyerahkan diri, kalau tidak mereka akan meledakkan tempat persembunyian Rambo. Rambo pun tidak menggubris hal tersebut, sehingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Rambo, it's your last chance to come out.
Kemudian Kolonel Trutman dan juga Will dan juga Dave yang datang ke sana menyaksikan bahwa tempat persembunyian Rambo telah dilululantakkan dan dibom oleh pasukan Garda Nasional. Tapi sepertinya Will mengalami sedikit kekecewaan karena perintahnya tidak didengarkan oleh pasukan Garda Nasional. Namun di tempat lain kita akan melihat ternyata John Rambo masih hidup dan ada di lubang sana, sehingga dia mencoba mencari jalan keluar untuk bisa menyelamatkan diri. Will pun yang terlihat emosi memarahi pasukan Garda Nasional karena mengira bahwa Rambo telah tiada di dalam lubang sana, sedangkan Kolonel Trutman justru mengetahui Rambo tidak akan meninggal semudah itu. Berpindah kepada Rambo yang kini sedang mencoba keluar dari tempat tersebut, dia harus bertemu dan berhadapan dengan para tikus-tikus di sana, sehingga pada akhirnya Rambo pun menemukan salah satu jalan keluar, kemudian berinisiatif untuk merebut satu mobil tentara tersebut. Setelah berhasil menaklukkan dan mengambil mobil tersebut, Rambo pun segera pergi ke arah kota yang disusul kemudian oleh polisi itu. Kemudian mereka pun melaporkan bahwa Rambo masih hidup dan sedang menuju ke kota dengan mobil yang telah dia curi, sehingga pada akhirnya polisi pun kembali mengejar Rambo dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan ya, alih-alih polisi itu bisa menangkap Rambo, justru Rambo lah yang berhasil menghabisinya. Kemudian Rambo pun kembali dicegat. Namun tanpa pikir panjang, Rambo justru menabrak mobil polisi tersebut sehingga Rambo mampu meloloskan diri. Tak lama Rambo pun sampai di kota, kemudian Rambo sengaja menabrak salah satu SPBU mini milik abang-abang dan membakarnya. Tak cukup sampai di situ, kemudian Rambo pun pergi ke salah satu tempat gardu listrik dan berusaha meledakannya, sehingga hal ini pun membuat Will menjadi ketar-ketir. Berpindah kepada Will yang kini setengah melihat kejadian tersebut, Will pun segera menginstruksikan anak buahnya untuk bersiap-siap untuk segera menangkap Rambo. Bertepatan dengan hal tersebut, Will pun kini melakukan pengumuman kepada seluruh warga dan menghimbau agar supaya warga jangan keluar dari rumah dikarenakan di luar sedang ada kekacauan yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian di tempat itu. Kekacauan demi kekacauan pun terus terjadi, ledakan demi ledakan pun terus terjadi. Kemudian Kolonel Trutman mendatangi Will untuk kembali mengingatkan jangan macam-macam dengan John Rambo, biarkan aku saja yang menanganinya. Namun Will tetap bersikukuh dan mencoba untuk melihat dan memantau dari atas gedungnya, sampai pada akhirnya Rambo pun datang dan mengejutkan Will dengan ledakan yang dibuat oleh Rambo.
Dan pada akhirnya Will pun berhasil dilumpuhkan oleh Rambo. Namun di tengah-tengah Rambo akan menghabisi Will, Kolonel Trutman pun datang ke sana untuk mengingatkan Rambo agar supaya Rambo menyerahkan diri dikarenakan dia sudah dikepung oleh puluhan dan ribuan polisi di sana. Namun Rambo tidak menggubris hal tersebut. Justru Rambo ingin melawan mereka semua. Di tengah perdebatan itu pun Rambo mengungkapkan seluruh kekecewaannya kepada Kolonel Trutman bahwa apa yang dia terima di kota ini sangatlah tidak adil bagi dirinya dan juga teman-temannya dengan atas apa yang telah mereka perjuangkan selama di Vietnam, mengorbankan jiwa raga mereka untuk negaranya. Namun apa yang mereka terima, mereka justru malah diintimidasi dan dituduh sebagai seorang gelandangan, pencuri, dan mereka pun tidak dapat perlakuan yang adil dan betapa susahnya mencari kerja hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dan bertahan hidup saja sangat sulit. Dan disinilah kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Rambo saat ini adalah benar-benar kekecewaan yang sangat mendalam. Maka dari itu, Kolonel Trutman pun menenangkan Rambo di sana dan pada akhirnya Rambo pun berhasil diajak untuk menyerahkan diri oleh Kolonel Trutman. Tamat, ending yang cukup merambokkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu mudah untuk menilai orang lain karena kita belum tentu tahu kebenarannya, dikarenakan apa yang kita lihat belum tentu kenyataannya seperti apa yang tengah kita lihat. Akhir kata, kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatangah hangit cungur bedan sok ngomongkeun batur. Permiaos. Cuau.